Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertema Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Pemirsa, laga final Liga 4 Lampung tahun 2026 yang mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angon Saga FC berakhir ricuh. Kerusuhan memuncak setelah gol TS Saiburai di menit akhir dianulir karena dianggap offside. Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angon Saga FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angon Saka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi yang memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal. Yang terlibatlah di terminal itu. Karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka dan setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Konco namanya. Karena mungkin ada inilah makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah amankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini.
Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing menabrak sepeda motor dan 2 gerobak pedagang kaki lima di Cengkareng, Jakarta Barat. WNA mengemudi mobil diduga mabuk minuman keras. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 gerobak pedagang kaki lima hancur dan sebuah sepeda motor ringsek usai ditabrak sebuah mobil Sabtu malam. Saksi mata menyebut minibus melaju kencang dan langsung menabrak sepeda motor serta 2 gerobak pedagang kaki lima. Diduga sopir minibus berkendara dalam keadaan mabuk. Jadi yang ditabrak apa aja, Bang? Motor sama gerobak. Sama gerobak? Iya. Itu gerobak berarti lagi dagang? Habis dagang. Habis dagang kan biasanya si Bang itunya biasanya mampir di sini. Ngopi-ngopi. Lagi mainan HP dia di sini. Jadi tiba-tiba kayak gitu tuh, Mas. Ditabrak kenceng banget. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai tertabrak kereta komuter lain di Menteng, Jakarta Pusat. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Kecelakaan maut terjadi di bantaran rel kereta api Jalan Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aib Sahidin, pria 48 tahun asal Garut, Jawa Barat yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai ditabrak kereta komuter lain yang melaju kencang dari arah Manggarai menuju Jatinegara. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Usai diidentifikasi polisi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita jadi korban kekerasan pacar ibunya hingga tak sadarkan diri di sebuah hotel di Karawang, Jawa Barat. Anak aku nggak nangis sama sekali, langsung kaku gitu, kayak trauma banget. Aku langsung gendong, lihat muka anak aku langsung kayak gitu. Ita Purnamasari menangis saat menceritakan kasus penganiayaan yang dialami anak balita kesayangannya. Akibat luka di bagian mata dan lidah, balita berusia 2,5 tahun ini dirawat di RSUD Karawang, Jawa Barat. Ironis, pelaku penganiayaan merupakan kekasih Ita. Penganiayaan terjadi saat ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, Ita terkejut mendapatkan anaknya bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku diduga kesal lantaran korban terus menangis. Matanya Diapain? itu katanya dipukul pakai tang, Pak. Terus mulut lidahnya itu dijepit, langsung ditarik sama dia. Pakai tang juga. Terus? Awalnya dia ngakunya anak aku cuma jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Pelaku kini telah ditangkap polisi. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.